Assalamualaikum teman-teman, saya Mita Apitarania akan membahas tentang 5 tokoh filsafat alam. Adalah Thales. Thales adalah seorang filsuf Yunani kuno pada tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi yang berasal dari Miletus, pantai barat Asia Kecil, Turki. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta, sehingga ia dijuluki sebagai perintis filsafat alam. Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri dan tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Anaximandros terkenal dengan pemikirannya di bidang kosmologi yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari apeiron. Apeiron adalah suatu zat yang tak terbatas. Anaximandros merupakan murid dari Thales, tetapi ia malah justru menentang pendapat sang guru. Ia juga mengemukakan pemikirannya tentang dalil gerak abadi bersama apeiron sebagai penyebab dunia. Dalil gerak abadi yang diungkapkannya tersebut boleh jadi ialah yang kini kita kenal dengan rotasi. Pada masa berikutnya, apeiron identik dengan konsep Tuhan. Anaximandros memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, menjadi orang pertama yang memperkenalkan nama ini dari prinsip material. Yang kedua, orang yang pertama kali mengemukakan pemikiran metafisika bahkan sebelum istilah tersebut diciptakan. Yang terakhir, pemikiran Anaximandros tersebut mirip dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Thales adalah seorang filsuf dari kota Miletus, kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros, yang menjadi filsuf ketiga dan hidup di zaman Demian Thales dan Anaximandros. Anaximandros disebut juga sebagai penganut mazhab Miletus. Anaximandros sebagai orang pertama yang membuat peta bumi, serta ia juga berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru yang ia beri nama Apollonia. Tidak hanya itu, ia juga berpendapat bahwa udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Anaximandros juga mengatakan bahwa pembentukan alam semesta adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan zat lain. Menurut Anaximandros, bumi berbentuk datar, luas, dan tipis hampir seperti meja. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari juga melayang di udara dan mengelilingi bumi. Sebagai ilmu alam, Anaximandros berpendapat semuanya terjadi di udara. Hey there, don't move. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Parmenides lahir dari keluarga yang terpandang di kota Elea, Yunani. Murid dari Xenophanes namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Menurutnya, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak terganti, dan tidak dihancurkan. Yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides, yang ada yaitu kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila mempunyai yang menyangkalnya, karena ia akan jatuh pada kontradiksi.
Misalnya, seseorang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa sebenarnya ia menerima bahwa Tuhan itu ada. Hal ini disebabkan karena orang itu sudah memikirkan terlebih dahulu apa itu Tuhan. Kemudian baru ia menyanggahnya bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi yang ada itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan, sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin. Heraklitus mengemukakan bahwa segala sesuatu itu selalu berubah. Salah satu ucapannya yang terkenal adalah Pantarei kai uden menci, artinya segala sesuatu yang mengalir bagaikan arus sungai dan tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke sungai yang sama untuk kedua kalinya.